Warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang kontak pasca gempa Turki ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kota Diyarbakir. Tim DVI Polri diterjunkan dalam proses identifikasi kedua korban. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri bekerja sama dengan otoritas pemerintah Turki, KBRI Ankara, dan Kementerian Luar Negeri dalam mengidentifikasi 2 WNI korban tewas gempa Turki yang baru ditemukan. Jenazah korban ditemukan di kota Diyarbakir dan diterbangkan ke kota Adana untuk dilakukan proses identifikasi. Berdasarkan catatan medis, properti dan gigi kedua jenazah terkonfirmasi cocok dengan antemortem yang sebelumnya sudah diambil dari keluarga di Indonesia. Kedua korban berjenis kelamin perempuan atas nama Irma Lestari asal Lombok dan Niwayan Supini asal Bali. Dan selanjutnya kami dan tim DVI Polri telah melakukan proses identifikasi terhadap 2 jenazah yang diduga warga negara Indonesia. Proses identifikasi telah berjalan lancar dan mendapat dukungan dari pihak otoritas tempat, KBRI Ankara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan pihak-pihak terkait baik yang ada di Turki maupun di Indonesia. Perlu disampaikan juga bahwa sebelumnya kami telah berkoordinasi dengan Polda Bali untuk mengambil data antemortem. 2 warga negara Indonesia, Irma Lestari asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Niwayan Supini asal Bali ditemukan meninggal dunia di kota Diyarbakir, Turki pada Jumat lalu. Jenazah kedua warga negara Indonesia tersebut ditemukan oleh tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR yang berangkat ke Diyarbakir pada Kamis lalu. Kedua jenazah ditemukan di bawah reruntuhan gedung apartemen setelah tertimbun selama kurang lebih 2 pekan. Jenazah rencananya akan dipulangkan ke tanah air pada Rabu 22 Februari 2023. Dengan ditemukannya 2 korban ini, maka total hingga saat ini ada 4 warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal dunia dalam gempa Turki. Kemudian melakukan pencarian dan pada tanggal 17 kita mendapatkan informasi bahwa sudah ditemukan kedua jenazah. Lalu kita lakukan identifikasi, sampai 3 kali kita melakukan identifikasi untuk meyakinkan dan memastikan bahwa kedua jenazah itu adalah 2 WNI yang kehilangan kontak selama ini. Dan dalam proses identifikasi itu kita libatkan tim DVI Polri yang melakukan identifikasi final sehingga terkonfirmasi bahwa keduanya sesuai dengan data yang kita miliki. Saya sendiri sudah langsung menghubungi keluarga, baik keluarga di Jawa, di Lombok maupun di Bali, keluarga dari 2 WNI yang meninggal dunia tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Gaziantep, Büyükşehir, Turki, kami telah terhubung dengan rekan Camar Haenda yang berada di sana. Camar, seperti apa proses evakuasi hingga saat ini setelah 2 pekan? Apakah evakuasi masih terus berlangsung? Ya, baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa Turki ini menjadi salah satu negara yang sangat bersahabat dengan hewan, salah satunya adalah anjing dan juga kucing. Saat ini saya sudah berada di salah satu tempat pengungsian dan juga evakuasi serta rescue bagi rehabilitasi hewan yang ada di Turki, yakni di kota Gaziantep. Dan informasi yang kami dapat, ini adalah salah satu anjing yang berhasil selamat dan sudah sehat kembali, sudah semangat kembali, yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan dan juga puing-puing. Kami dapat informasikan kepada Anda terdapat 1.000 hewan yang dirawat di sini, dan ini namanya Suslu. Dan Suslu bersama dengan teman-teman lainnya ini dirawat di tempat penampungan ini, di tempat pengungsian hewan ini. Ada beberapa hewan yang tadi kami lihat memang kondisi masih belum pulih, kemudian juga ada yang patah kaki dikarenakan terkena runtuhan. Dan kita bisa lihat, kita akan eksplor bagaimana tempat pengungsian yang ada di sini. Jadi memang untuk gempa bermagnitudo 7,8 ini tidak hanya berdampak kepada masyarakat Turki yang tewas, namun juga kepada nasib dari anjing-anjing, kemudian juga nasib dari kucing-kucing yang ada di sini. Kami melihat untuk sanitasi sudah dilakukan dengan baik. Kemudian juga tadi informasi yang didapat dari dokter hewan yang merawat mereka, dimulai dari makanan, disuplai setiap hari, kemudian juga vaksin. Dan untuk proses pengobatan yang dilakukan kepada anjing-anjing yang terdampak ini bisa dilihat bahwa rata-rata mereka yang ada di tempat pengungsian ini, hewan-hewan ini, rata-rata kebanyakan pemiliknya sudah meninggal. Namun
namun mereka ini berhasil selamat. Dan kami dapat informasikan kepada Anda bahwa hingga dengan saat ini pemerintah Turki tetap melakukan pencarian dan juga evakuasi terhadap sejumlah titik evakuasi dan menemukan baik dari jenazah, kemudian juga ada anjing-anjing dan juga peliharaan-peliharaan seperti ini, dan kita harapkan bersama bahwa proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Kami juga mendapatkan informasi bahwa ternyata hewan pun juga bisa mengalami trauma, dan trauma healing yang dilakukan kepada hewan seperti pemberian makanan, kemudian juga pengobatan, serta dengan cara mengelus-ngelus seperti tadi, ini diharapkan bisa membuat hewan tersebut bisa kembali pulih begitu. Dan tepat di belakang saya juga ada salah satu tempat penangkaran kucing yang juga berhasil diselamatkan oleh para petugas yang ada. Bersama bahwa Turki ini sangat bersahabat dengan kucing, salah satunya kota Istanbul terkenal dengan kucing-kucing yang lucu, dan bisa kami sampaikan sekali lagi bahwa kucing-kucing di sini diberi makan dengan baik, kemudian juga sanitasi, air minum dan juga vitamin agar mereka bisa tetap kuat. Dan nantinya sekali lagi Anissa dan juga pemirsa, apabila sudah kondisinya stabil, maka akan langsung dilepas dan juga akan kembali diberikan kepada pemiliknya. Sementara demikian, Anissa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Turki. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Pemirsa, TNI turut serta menugaskan 17 personelnya dalam misi kemanusiaan bersama Emergency Medical Team Indonesia ke Turki. 17 personel TNI berpartisipasi dalam misi kemanusiaan Emergency Medical Team di Turki. Seluruh personel yang terlibat melayani pasien rawat jalan, kebidanan hingga operasi. Di tengah tantangan suhu dan cuaca ekstrim, 17 personel TNI mampu memberikan layanan dengan maksimal kepada pasien terdampak gempa. 17 personel TNI yang bertugas terdiri dari 7 dokter, 2 farmasi, dan 8 paramedis. Hari ini dilanjutkan dengan pelayanan terhadap pasien-pasien yang mulai berdatangan mulai kemarin untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit lapangan yang kita dirikan ini. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan mulai dari pelayanan untuk pasien rawat jalan, kemudian untuk obstetrik ginekologi atau kebidanan, kemudian juga dilaksanakan kegiatan di ruang operasi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Newsroom Weekend. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat malam, sampai jumpa.